Kudu tayamumi utawi piro-piro pardune tayamum. Kudu tayamumi utawi piro-piro pardune tayamum. Iku khamsatun ana 5. Iku khamsatun ana 5. Khamsatun ana 5. Pasal ini akan menjelaskan tentang fardu-fardunya tayamum. Di arkanit tayamum, fardu atau rukun-rukunnya tayamum. Wa huwa al-musamma bil mutahhir al-mubih. Nah kemudian fardun ay arkanuhu. Jadi fardun di sini gimana? Rukun. Rukun-rukunnya atau fardu-fardunya tayamum ini jumlahnya ada khamsatun, ada 5. Jumlahnya ada 5. Tapi Imam Syarqawi katanya wal mu'tamadu annaha sab'atun, bahwa fardu atau rukunnya tayamum menurut kaul yang mu'tamad itu jumlahnya bukan 5, tetapi jumlahnya ada 7. Bi'adid turub wal qasdi ruknaini, dengan cara menghitung debu, wal qasdi dan menyengaja atau bermaksud dihitung sebagai 2 rukun. Jadi debu 1 rukun, menyengaja 1 rukun, berarti tambah 5 tambah 2, 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah kalau di sini cuma ada 5. Jadi mana yang 5 itu? Al-awwalu, yang pertama. Al-awwalu utawi kang pertama. Al-awwalu utawi kang pertama iku naqalut turabi, ngalihaken debu. Iku naqalut turabi, ngalihaken debu. At-tahwil, memindahkan. Tahwil turab min ardin aw nahwiha ilal udwil mamsuh. Yang dimaksud dengan naklu itu ayat tahwil, artinya memindahkan. Apa yang dipindahkan? Yang dipindahkan adalah debu. Dipindahkannya di mana? Min ardin, memindahkan debu dari tanah. Dipindahkan atau seumpama tanah dipindahkan kepada anggota yang akan diusap. Nah, memindahkan debu dari tanah dipindahkan ke mana? Ke anggota yang akan diusap. Mana anggota yang akan diusap? Yakni muka. Ya, kemudian kita ngambil lagi debu, lalu dipindahkan dari bumi, dipindahkan ke kedua tangan. Itu yang pertama. Jadi naqlu turab, memindahkan debu. Ayat tahwilut turab min ardin aw nahwiha ilal udwi al mamsuh, memindahkan debu dari bumi atau seumpama bumi, dipindahkan kepada muka dan dipindahkan kepada kedua tangan yang diusap. Itu yang pertama. Jadi harus ada proses memindahkan debu. Yang nomor kedua, asani utai kang nomor lorone iku aniatunya. Asani utai kang nomor lorone iku aniatunya. Nomor kedua adalah niat. Niatus libahati mayabtakiru ila tayamum.
Artinya niat supaya diperbolehkannya sesuatu yang butuh pada tayamum. Mana contohnya sesuatu yang butuh pada tayamum seperti sholat, memasil mushaf dan menyentuh mushaf, itu adalah sesuatu yang iftikor, yang membutuhkan pada tayamum. Lagi-lagi yang nomor kedua apa? Asani an-niat. Nomor kedua adalah niat. Ka'ayyan wiya istibahatus sholat, seperti dia niat agar diperbolehkannya sholat. Nawaitu istibahatus sholat, ya, minal hadasil asghari. Contohnya seperti itu. Nawaitu tulis istibahatus sholat minal hadasil asghari. Niat saya istibahatus sholat agar diperbolehkannya sholat, ya, minal hadasil asghari, dari hadas. Yang saya bertayamum agar diperbolehkannya sholat dari hadas kecil. Niat. Nah, gitu. Nomor berikutnya, asalisu taitan nomor telune. Asalisu taitan nomor telune. Iku masul wajhi musab, mashul wajhi musab rai. Iku mashul wajhi musab rai. Nomor ketiga adalah mashu, mengusap wajah. Mengusap wajah, ya. Wajah itu batasnya sudah dibahas dalam bab wudu. Mengusap wajah, mengusapkan debu kepada wajah. Yang pertama apa tadi? Memindahkan debu. Nomor kedua niat, ya. Nomor ketiga mengusap wajah. Nah, di sini dalam cara kata diterangkan, wala budda min qarnin niyati bin naqli ma'as tidamatiha ila masih syai'in al-wajhi. Jadi yang dinamakan niat itu tidak boleh tidak harus disertakan dengan proses memindahkan debu. Jadi ketika kita memindahkan debu, di situ kita sudah mulai niat. Nah, ketika memindahkan debu, kita harus sudah mulai niat, dan terus itu niat diistidamah, dilanggengkan sampai kita mengusap sesuatu dari muka. Ya. Jadi ketika kita menyentuhkan tangan ke debu untuk dipindahkan, di situ harus sudah mulai niat, dan niatnya itu harus terus istidamah. Apa istidamah itu? Dilanggengkan ila mas'i syai'in minal wajhi, sampai mengusap sesuatu daripada muka. Oleh karena itu, fatabtulu idza azabat qabla mas'i syai'in minhu, maka itu dianggap batal ketika kosong, ya. Sini itu berhenti atau kosong sebelum kita mengusap sesuatu dari muka. Ketika kita menyentuhkan tangan, kita niat. Kemudian setelah itu kita kosongkan hati kita dari niat sebelum mengusap sesuatu daripada muka. Nah itu maka fatabtulu batal niatnya. Titiknya. Sebagai ulama jadi harus istidamah. Nah, jadi niat itu tempatnya ketika atau waktunya itu ketika memindahkan debu dan terus dilanggengkan sampai mengusap sesuatu dari muka. Yang nomor ketiga adalah mengusap muka, ya, mengusap muka. Kemudian ar-rabi'u taitan nomor papate. Ar-rabi'u taitan nomor papate kumasul yadaini ngusap tangan loro. Iku masul yadaini ngusap tangan loro. Iku masul yadaini ngusap tangan loro ilal mirfaqaini. Ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Ya. Yang nomor keempat adalah mengusapkan debu pada kedua sikut, pada kedua tangan sampai sikutnya. Itu yang nomor keempat.
terakhir al-khamisu utawi kang nomor 5 iku tartib iku tartib bainal masyataini antara rong usapan. Tidak harus tertib. Jadi apa maksud tertib itu? Yang mendahulukan mengusap muka baru kemudian mengusap kedua tangan. Kalau lam yuratib, kalau tidak tertib bagaimana? Dengan masahaliyada ini seperti kita mengusap kedua tangan dulu baru kemudian mengusap muka, maka bagaimana? Soha'a mashul wajib faqat, yang dianggap saya itu mengusap mukanya doang gitu. Berarti baru dianggap kita baru mengusap muka, karena belum mengusap tangan atau mengusap tangannya dianggap tidak sah. Ulangi lagi. Yang nomor terakhir adalah harus tertib. Tertib itu apa? Urut, yakni mendahulukan mengusap muka dulu, talisnya baru mengusap apa? Kedua tangan. Nah, kumaha lamun dia mengusap tangan dulu baru kemudian mengusap muka. Bagaimana? Maka yang dianggap adalah mengusap wajah. Berarti mengusap tangannya dianggap belum mengusap, belum sah. Maka harus diulangi lagi mengusap muka. Nah, tak perlu tertib, jadi harus mendahulukan mengusap wajah. Nah, itulah rukun-rukun atau fardu-fardu di dalam tayamum. Jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah memindahkan debu. Yang memindahkan debu, dipindahkan dari mana debunya? Dipindahkan dari bumi menuju anggota tayamum. Mana anggota tayamum? Ada 2, yakni muka dan kedua tangan. Yang nomor kedua adalah niat. Ketika kapan kita niat? Kita niat itu ketika memindahkan debu, di situ sudah mulai niat, dan itu niat harus diistidamah. Apa istidamah itu? Harus dilanggengkan sampai mengusap sesuatu dari wajah. 2. Nomor ketiga apa? Mashul wajhi, mengusap wajah. Nomor keempat adalah mengusap kedua tangan. Ar-rabi' mashul yadain, mengusap kedua tangan. Nah, ini tangan diusap sampai mana? Ilal mirfaqain, sampai kedua sikut. Dan yang terakhir adalah at-tartib antara dua usapan. Harus urut-urut, harus tertib antara dua usapan. Arti tertib di sini mengusap dulu muka baru kemudian mengusap kedua tangan. Bila seseorang tidak tertib, walau lam yuratib, bila dia tidak tertib, seperti mana contohnya? Bi'an masahal yada, ini dia mengusap kedua tangan, setelah itu kemudian dia mengusap wajah, maka yang dianggap adalah mengusap wajah. Mengusap tangannya dianggap belum diusap, maka harus diulangi lagi karena wajib tertib. Ya. Yang wajib tertib itu cara di dia adalah di antara dua usapan. Adapun masalah memindahkan mah tidak wajib tertib. Wala yajibu at-tertib bainan naqlaini. Masalah memindahkan itu mah tidak wajib tertib. Wajib tertib mah adalah di dalam masalah mengusap anggota yang diusap. Ya. Dan itu cukuplah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kana pasal suci mau betilatu tayamumi utawi pira-pira perkara kang batalakeun tayamum. Mau betilatu tayamumi utawi pira-pira perkara anu ngabatalkeun tayamum kang batalakeun tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum ada berapa perkara? Iku salasun jumlahnya anak telu. Iku salasun jumlahnya anak telu. Salasun anak telu. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu jumlahnya ada 3. Mana yang 3 itu? Masuji perkara. Masuji perkara abatola kang batalakeun opoma. Abatola kang batalakeun opoma al-wudu wudu. Pertama adalah sesuatu perkara yang membatalkan terhadap wudu, maka membatalkan terhadap tayamum. Gitu.
tiap-tiap perkara yang membatalkan terhadap wudu, maka itu bisa membatalkan terhadap tayamum. Di perkara-perkara yang membatalkan terhadap tayamum, terhadap wudu, maka itu membatalkan terhadap tayamum. Mana contohnya perkara yang membatalkan wudu? Seperti ya tadi bersentuhan kulit, maka itu membatalkan wudu. Bersentuhan kulit ada laki-laki dan perempuan, maka itu membatalkan juga terhadap tayamum. Sakur perkara yang membatalkan terhadap wudu, maka itu membatalkan pula terhadap tayamum. Ada berapa perkara yang membatalkan tayamum wudu? Ya, ada 4. Itu sudah dibahas dulu ya. Pertama, al-kharij min ahadis sabilaini, keluar sesuatu yang keluar dari salah satu dari kedua golongan. Mana contohnya? Kentut, keluar kentut membatalkan terhadap wudu, maka itu juga membatalkan terhadap tayamum. Halaman 25 tuh. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Dulu telah dibahas hal-hal yang membatalkan terhadap wudu, itu jumlahnya ada 4. Pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 golongan, baik kubul ataupun golongan dubur. Nah, itu membatalkan terhadap wudu. Maka itu juga membatalkan terhadap tayamum, kecuali keluarnya air mani, itu tidak membatalkan terhadap wudu, tetapi hanya mewajibkan terhadap mandi. Yang nomor kedua yang membatalkan wudu itu apa? Asani zawalul akali. Yang nomor kedua adalah hilangnya akal atau hilangnya kesadaran, baik binaumin au ghairihi, baik disebabkan tidur ataupun selain tidur. Nah, maka kalau kita tidur batallah wudu kita, begitu pula batallah tayamumnya. Yang nomor ketiga, nomor 26, asalisu iltiqa'i basyaratai rajulin wa imra'atin, bertemunya 2 kulit, yakni laki-laki dan kulit perempuan, dengan catatan keduanya kabiraini, sudah sama-sama dewasa, ajnabiyah ini sudah sama-sama dewasa, dan yang nomor keduanya ajnabi, ya ini tidak, bukan mahram melainkan orang lain. Kayak Elis misalkan bertemu kulit sama siapa, mangripai ya, walaupun tidak disengaja tetap batal wudunya. Kemudian syaratnya menuhuri hailin, bila tanpa adanya aling. Tapi kalau bersentuhan itu terhalang sama kerudung, tidak batal wudunya ya. Jadi syarat yang membatalkan wudu, andai kata sama-sama sudah dewasa orang lain dan tanpa aling, maka wudu menjadi batal. Begitu pula tayamum sama menjadi batal. Yang nomor keempat yang membatalkan wudu yang terakhir adalah masuk kubulil adami, apa yang menyentuh kubul kemaluan anak Adam, atau lembut buburnya anak Adam, bibat niroha, dengan telapak tangan bagian dalam atau dengan baju bagian dalam, itu membatalkan terhadap wudu. Begitu pula hal itu membatalkan terhadap tayamum. Jadi yang membatalkan tayamum itu yang pertama, tiap-tiap perkara yang membatalkan wudu yang berjumlah 4. Yang nomor kedua, waridatulan murtad ma'adallah. Yang nomor kedua adalah murtad. Apa teh ciri murtad teh? Wa huwa qat'ul Islam, keluar dari agama Islam haqiqatan au hukman, baik secara hakikat ataupun secara hukum. Murtad keluar dari agama Islam, maka membatalkan karena wudu, dan itu pula membatalkan terhadap tayamum. Nomor ketiga, wa tawahumul ma'in tayamum lipat di wa tawahumul ma'ilan nyipta anane banyu, lan nyipta anane banyu lipat di karena langkan atau karena sepine banyu, lipat di karena langkane banyu. Si
dijawab misalkan bertayamum. Kenapa dia bertayamum? Karena tidak ada air. Tiba-tiba dia menduga adanya air, maka tawahumul ma, menduga-duga adanya air, ini membatalkan terhadap tayamum gitu ya. Jadi menduga-duga itu sudah membatalkan tayamum, apalagi sampai meyakini adanya air jelas, ya sama membatalkan terhadap tayamum. Paslon Allah